Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Hai, apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Sini, cerita yuk. Hari ini aku tadi pagi inget ya. Rasanya bikin brand sendiri, rasanya bikin usaha sendiri. Pernah ada 2 tahun atau 3 tahun gitu. Ingat di awal-awal itu rasanya sedang merasa gagal-gagalnya. Walaupun pemberitaan waktu itu cukup heboh, cukup bagus tentang brandku, tapi secara bisnis tuh pusing kepala karena setiap tanggal 20 aku pusing banget gimana caranya menggaji karyawan ini. Sampai di titik aku hampir nyerah, tahu nggak? Jadi berpikir apa gulung tikar aja ya gue, apa ditutup aja ya gitu. Tapi karena aku yakin, aku coba cari peluang baru, akhirnya Ikat bisa tumbuh. Udah 12 tahun bayangin. Sampai tahun ini. Kemarin dari mulai garasi rumah, ternyata dibukakan pintu show di luar negeri. Sesuatu yang gak pernah dibayangkan di awal sih. Hari ini aku mau berbagi cerita sama teman-teman onlineku tentang apa itu berjuang. Dan ngomong-ngomong soal perjuangan, yang pertama ini dari postinganku yang ini nih. Ada salah satu komentar dari teman onlineku yang menyentuh banget tentang arti perjuangan. Aku bacain ya. Dari Bu Gede Kitchen. Terima kasih Mas Didit. Sudah 2 hari ini saya bersedih, marah, dan menangis. Manakala perjalanan pengobatan kanker saya di luar prediksi saya. Mulai sekarang saya cukupkan untuk bersedih, marah, dan menangis. Saya harus bangkit dan bersemangat lagi. Seperti yang sudah 7 tahun ini saya lewati dalam berproses berjuang melawan kanker. Terima kasih. I'm sorry for what you have been through. Aku minta maaf sebelumnya atas apa yang telah Ibu rasakan, Ibu perjuangkan selama 7 tahun terakhir ini. Dan terima kasih karena mau cerita di sini, mau berbagi sama kita ceritanya. Perjalanan 7 tahun terakhir ini adalah perjalanan yang tidak terlupakan. Dan di titik ini aku ingin mendoakan Ibu ya, agar semua yang dilalui diberikan kemudahan, diberikan juga jalan yang dimudahkan lah untuk semua jalannya. Ternyata ada satu titik adalah mereka meluapkan semua emosinya, meluapkan semua apa yang mereka rasakan dengan menangis. Supaya bisa merasa lebih lega, memiliki hati yang lapang untuk berjuang kembali. Dan semua yang aku dengarkan ceritanya, aku selalu bilang sama mereka adalah apapun yang kamu lakukan, aku mendoakan agar dirimu diberikan kenyamanan dan yang terpenting adalah jangan sampai kamu melukai diri kamu sendiri. Baik itu perasaan, baik itu secara fisik atau secara mental. Mau sesedih atau semarah apapun itu, jangan luapkan emosi atau kesedihannya dengan menyakiti diri sendiri. Nggak ada hal yang baik yang datang ketika kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, tadi dari Bu Gede Kitchen, sekarang ada satu lagi tanggapan dari teman-teman online di postinganku yang ini nih. Nah, menurutku ini bisa jadi kesimpulan tentang perjuangan, tentang makna perjuangan. Dari Rumah Muslim Palangkaraya. Matur suwun Mas Didit, menangis juga adalah proses dalam perjalanan hidup kita. Kadang di tengah kebahagiaan kita juga meneteskan air mata akan keharuan. Ternyata perjalanan hidup itu panjang yang penuh dinamika. Nah, ini betul banget teman-teman. Hidup itu semuanya adalah tentang proses. Proses itu ada untuk kita terus mengupgrade diri menjadi lebih baik. Misal tadinya nggak bisa, jadi bisa. Tadinya sedih, jadi senang. Tadinya nggak punya, jadi punya. Semua dilalui dengan proses. Dan tentunya dalam hidup kita pasti banyak dinamika yang kita lewati. Banyak sekali naik dan turunnya. Salah satu proses yang kita lewati adalah nangis dulu misalnya. Iya nggak? Kalau saya sih gitu ya. Misalnya ada satu proses ketika saya merasa sangat lelah sekali dengan proses yang saya jalani. Kok hidup gini amat ya? Kok nggak adil ya? Kok kayaknya cuman saya yang paling menderita? Salah satu cara meluapkan emosi yang paling ampuh saat itu untuk saya adalah menangis. Tapi bener loh teman-teman, gak selalu kita menangis juga waktu itu karena kita
apa ya, di titik yang kita udah nggak bisa mikir lagi tuh, kemudian menangis tuh rasanya lega banget. Lega banget. Mungkin orang bilang ya hanya memberikan kelegaan sesaat, tetapi ketika kita lagi merasa satu problem ya, kita lagi berenang di lautan masalah, punya kelegaan selama beberapa menit itu adalah anugerah. Ngomong-ngomong soal anugerah, ternyata menangis itu nggak hanya ketika kita sedih. Ketika kita bahagia dengan kejutan yang dikasih di dalam hidup ini, kita juga menangis. Bertemu saudara atau teman atau orang tua yang sudah lama banget gak kita temui. Kemudian ketika memeluk mereka rasanya kok anget ya. Rasanya bahagia banget ya. Atau ketika ada teman yang datang untuk memeluk kita, itu rasanya kok terharu ya. Kalau kamu lagi berada di momen yang kamu meneteskan air mata bahagia itu, nikmati teman-teman. Ingat setiap prosesnya, ingat setiap momennya. Karena ini akan bakal jadi pengingat saat kita sedang berada di fase yang terendah atau merasakan satu cobaan hidup yang sangat besar. Ingat bahwa tidak ada hal-hal yang datang ke kita itu tidak ada manfaatnya. Dan kita diberikan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Menangis bukan karena lemah. Menangis bukan karena kita tidak mampu lagi untuk menahan beban. Tetapi menangis menjadi wujud bahwa kita adalah manusia biasa yang apapun profesi kita, berapapun jumlah follower kita, siapapun kita, title-nya dan segala macam, ketika kita lemah, merasa kita terpuruk, menangis membuat kita menjadi manusia. Dan menangis membuat kita menjadi menenangkan diri. Dan menurutku ini adalah efek yang paling kita rasakan setelah menangis, yaitu hati kita menjadi lebih lapang. Ada ruangan untuk kita bisa berpikir, ada ruangan untuk kita bisa bersyukur, dan ada kelegaan yang tadi saya bilang, bahwa merasa lega ketika kita sedang berenang dalam kesusahan itu adalah satu anugerah. Dan menangis juga membantu mengembalikan keseimbangan emosi diri kita. Jika kita terlalu bahagia atau bahkan terlalu sedih, dengan menangis, buat saya itu seperti mengembalikan saya ke titik netral. Mengembalikan emosi dan perasaan itu agar kita bisa melanjutkan kembali hidup kita. Dan yang terakhir, menurutku menangis adalah salah satu cara mengalihkan diri dari rasa sakit. Jika kita sakit atau terluka, baik itu mental maupun fisik, kita akan menangis untuk mengalihkan diri sesaat dari rasa sakit itu. Dan ini adalah salah satu cara teraman untuk mengalihkan rasa sakit. Karena banyak kita baca ya, banyak orang memilih mengalihkan rasa sakit dengan menyakiti diri sendiri, jadi gak tidur, jadi melakukan hal-hal yang pada ujung-ujungnya adalah merugikan diri sendiri. Menangis gak selalu jadi simbol lemah, tapi menangis justru simbol kekuatan dan kesabaran dalam berjuang. Dari 2 cerita di atas, gak apa-apa buat nangis, tapi habis itu teman-teman semangat lagi ya. Buat Bu Gusti dan buat Rumah Muslim di Palangkaraya, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Semoga banyak hal baik yang menanti di depan kalian. Dan kalau teman-teman ada cerita seru juga, aku adalah teman ceritamu. Bisa di-share di semua kanal sosial media, mau komen atau DM juga boleh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe supaya banyak cerita seru lainnya. Thanks guys.